وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makiyah, bentuk surat Yasin Makiyah. Au illa qawla, maksudnya Makiyah bangsa periode zaman Rasulullah sedang Mekah. Au illa qawla yukat kecuali dari Allah Ta'ala wa idza qira lahum anfiqu ala ayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu mana nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Bahwa Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin, wahai Muhammad, kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi kita. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alika, apa? Coba sekarang Tuhan ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya. Secara siapul kalam Tuhan menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya juga ya. Tuhan diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang inna kalaminat apa awa alamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, nggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu nggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah kata-kata yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya, soal nanti ikhtiyat saja, kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Ya, tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bukan jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat mutokang kukuh. Kukuh maknanya indah, diaji binazmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Orang sekedar diutus ala siratin kowe yang ngatasi jalur atau jalan mustaqimin kang jejak. Uti alai muta'alikun ta'aluk bima para qoblal kang sedurunge iki dawuh. Ayatorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para nabi qoblal kang sedurunge sira. Maknane torikil anbiya atau tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqitu tinau diki fil qasami lan qasam wa qili lan liyane qasam murad dene nolak liqaul kufari marang nabi wong kafir lagu marang nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin.
Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz. Sing tanzilal azizi. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fimul kihi dan kerajaan wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil ku khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkep nyamuk. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung iki kok. Jadi khabar padahal macamnya tanzila. Utara bingung mergo familiane loro. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayat Quran itu kisah Quran. Khobar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya? Quran itu tentu Quran. Quran itu tujuannya ditunggu supaya ngekei peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Ma'undzira kang ora dikei peringatan sapa abang bapak wong akeh elam ning baru. Iki ora dikei peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalem. Ini Quran itu gunanya yang membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak alim lu, aja sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok begini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi lagi malam 23 kita insya Allah nginjak jus berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi harap-harap lah itu kok biasa wae. Orang kelas ya, ben sing tok lah kok ben wali-wali wae kene untuk cipratane wis cukup. Lah wong terawih arang-arang aja. Iya kalau kita mintanya dianggap oh minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa dua? Udah jauh saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, jalur Lailatul Qadar ini lama banget. Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Kok sampai ulama itu macam-macam. Ya rai-rai ini di pantai saya tok Lailatul Qadar buat adab aja. Ayo. Orang tuh ada itu bagus, jadi dongane ya Allah, ampun jenengan siksa la tu akhirna. La tu akhirna maknanya juga Lailatul Qadar buat ora disiksa. Jadi makam kita itu masih Rabbana la tu akhirna. Iku supaya enggak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kok kan enggak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisin, burak darurat kotor gak diisin. Tapi orang-orang pangeran apian, pangeran kan, tapi yang misal pangeran orang aku, lu apian di bang aku, jadi soalnya disakno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi orang tahu, disakno itu iman jalin dan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih-tarawih itu ning Tuban ning Jogja bener kok. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarapku iki kita ora ngajar nomor ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kendhat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Untuk Lailatul Qadar besok untuk srengenge terus dulu angin nanti dia angin daerah gunung itu banter terusan gue wong tahu diri maksud gue dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bersodako, puasa bersolat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, sampai 10 togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas ku tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus dia biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Orang penuh adab begini, mestinya lagi luar biasa, no? Luar biasa. Gua nangan tuh pulau, mestinya lagi keadaan seperti ini, soalnya dengannya walau Rabbana, la tu'akhidna bin nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan Dawe Bahmun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita. Takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita ada pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa di swarga? Terus di luar swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren ya. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kita mengkoya Allah, saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh, pernah mulan, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan dengan gak sopan nih. Mulane kira sambal sowan rono malah gak luan. Kadang santri yo pido, ngomong diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluargane kok kapan. Gue mikir bocah ora kabeh. Di sana itu saulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bahmun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah lalu gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawe mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluh pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab-Arab salam damlek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah kok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini lah, setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting zaman mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini, waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani.
Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan terantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngertikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil itu orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sentuh kang wayo nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan dia repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu toh. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinaakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Barisan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasru sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, kakek alim udah tenan dokter tafsir. Enggak tak, ini sudah di. Tapi orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkap atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridoi. Kalau nggak meridoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib.
Tapi tak sebab potong kayak ngelangin, terus gedangnya gue pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Coba harus menisan, nah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas. Ya. Syaratnya boleh itu ghairobaghi walat. Faman itu rodu dorwat, syaratnya ghairobaghi walat. Dan tidak boleh melebihi batas. Oh, apa ngetok gedangnya jebok saya. Yang matang dipangan ketok. Oleh. وسلم ربي عليه عد حبي